Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang hidup, Allah yang mencintai dengan mengasihi kami tak ada habis-habisnya sepanjang segala masa. Terima kasih Bapa, kami tahu hari ini Tuhan jadikan bagi kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi di ini bumi ini seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian yang kami menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Aba ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi kami semua dan anugerai pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini Jumat 20 September 2024 ya. Dan ini adalah hari pertama untuk musim gugur di tahun 2024. Siap-siap untuk melihat pohon-pohon mengeluarkan daunnya yang berwarna-warni ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dianya huruf besar, yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1968 di dalam Olimpiade ada seorang pelari maraton yang sangat terkenal ya, yaitu John Akhwari dari Tanzania. Nah, waktu dia sedang berlari, kemudian dia terjatuh, Bapak Ibu sekalian, ya, dan kemudian kakinya terkilir, lututnya luka, bahunya juga luka, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang luar biasa, dan ini dicatat oleh sejarah, bahwa John Akhwari ini tidak menyerah, dia terus berlari. Akhirnya, John Akhwari juga bisa sampai ke garis finish. Tapi nyampenya 3 jam lebih lambat daripada orang
yang pertama yang sudah masuk ke garis finish. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, maka para penonton yang ada di dalam stadion yang menanti kedatangan pelari maraton itu separuhnya sudah pada bubaran ya. Bayangkan telatnya sampai 3 jam. Ini untuk kelas Olimpiade Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian John Aquari ini diwawancarai sama para wartawan. John, kenapa kamu itu kok tetap berlari? Kan kamu sudah kesleo, luka lututnya, kemudian bahunya juga luka. Kemudian John bilang begini, kenapa saya tidak berhenti? Karena negara saya mengirim saya untuk ikut Olimpiade, bukan untuk memulai berlari, tapi negara saya mengirim saya agar supaya saya bisa menyelesaikan sampai kepada garis akhir atau garis finish. Jadi saya tetap berlari, karena itu merupakan tanggung jawab saya kepada negara saya. Dan pernyataan ini begitu terkenal, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga mau supaya kita itu tidak menyerah. Kemarin, tadi malam tepatnya ya dalam acara Worship from Home, Pastor Ruth Julia inti khotbahnya yaitu ketika kita mengalami yang namanya sumur, kita mengalami yang namanya perbudakan, kita mengalami yang namanya penjara, jangan pernah menyerah. Ya, mengapa nggak boleh menyerah? Karena Tuhan menyertai kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tadi dengan jelas bahwa Dia yaitu Tuhan, Allah yang bernama Immanuel itu yang memberikan kekuatan kepada kita Bapak Ibu sekalian sehingga kita dapat menanggung segala perkara, kita dapat menanggung segala masalah, persoalan yang kita hadapi. Di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan pernah diizinkan oleh Tuhan melebihi kekuatan kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian dari Filipi pasal 4:13 kita belajar bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari kekuatan diri sendiri. Maka itu jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri ketika menjalani kehidupan ini. Pasti kita tidak akan mampu. Tapi kita harus Bapak Ibu sekalian menyerap, mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan itu memang sumbernya daripada Tuhan. Waktu Musa di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, waktu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin, buat memimpin bangsa Israel yang jumlahnya banyak banget itu, Bapak Ibu sekalian, untuk dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa bilang begini, aduh apa aku, siapa aku nggak mampu Tuhan. Ya memang faktanya begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan berkata, aku yang akan menyertai kamu Musa. Nah Tuhan yang sama, dia akan berkata, dia sedang berkata kepada setiap kita, apa yang hari ini kita hadapi, kita bilang tidak mampu Tuhan, ya memang begitu faktanya. Tetapi Tuhanlah yang memampukan Musa untuk memimpin bangsa Israel, demikian juga Tuhan yang sama yang akan memampukan kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Entah itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah keluarga, atau apa saja Bapak Ibu bisa sebutkan masalahnya. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan segala perkara. Artinya apa? Segala
masalah. Bapak Ibu sekalian, kita tahu waktu Petrus berjalan di atas air, ya. Mana ada manusia bisa berjalan di atas air? Itu kan tidak mungkin. Tetapi ketika Petrus itu fokusnya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka dia pun bisa berjalan di atas air. Mungkin hari ini ada kita, di antara kita atau keluarga kita sedang menghadapi penyakit yang serius. Percayalah, ketika kita bersandar kepada Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakitmu telah Tuhan sembuhkan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan, ya. Kemarin ada berita baik, Bapak Ibu sekalian, dari The Fed, ya, lembaga keuangan yang ada di Amerika Serikat, bahwa suku bunga di Amerika Serikat diturunkan nggak nanggung-nanggung, yaitu 0,5%. Artinya apa? Siap-siap kita akan diberkati. Amerika ini akan bisnisnya akan semakin lancar, kemudian transaksi akan terjadi di mana-mana karena suku bunga sudah mulai turun. Nah, buat kita yang menghadapi persoalan tentang keuangan, tentang pekerjaan, andalkan Tuhan. Waktu kita tidak bisa melihat jalan, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita menghadapi masalah yang tak akan lama ini selesai, dan kita pasti ditolong dan diangkat oleh Tuhan. Kemudian di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tadi, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa kita itu harus berani dengan kerendahan hati menghadapi setiap persoalan bersama Tuhan. Kita nggak boleh punya iman begini, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, ngerepotin Tuhan. Masa Tuhan suruh ngurusin sekian miliar manusia, nanti Tuhan pusing. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu bukan manusia yang kemampuannya terbatas, kuasanya terbatas, tapi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas. Maka itu Tuhan mau agar supaya setiap kita, dari Filipi pasal 4:13 itu mengatakan untuk menghadapi setiap masalah itu, setiap perkara itu, setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Mungkin persoalan kita begitu besar, kita melihatnya seperti Goliat. Dihitung-hitung Bapak Ibu sekalian, ya, disipua-sipua di atas kertas maupun melihat fakta, tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi ketika Daud disertai oleh Tuhan, ketika Daud datang menghadapi Goliat bersama dengan Tuhan, atas nama Tuhan, kita tahu raksasa yang bernama Goliat pun bisa dikalahkan. Waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, Bapak Ibu sekalian, itu nanti Bapak Ibu bisa baca dari Kisah Rasul pasal 16, ya. Nah, waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, dia bisa menyanyi, dia memuji Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada penjaranya, tapi fokusnya yaitu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu ada di dalam penjara, Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan, maka terjadi gempa bumi secara ajaib. Gempa bumi lokal, yang mana kemudian pintu-pintu penjara terbuka, rantai-rantai yang merantai Paulus dan Silas itu kemudian terlepas. Ini kan gempa bumi yang ajaib, Bapak Ibu sekalian, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi apapun bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kepada kita kelegaan, ya. Kemarin atau 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang tamu dari Indonesia, ya, bagaimana banyak terjadi yang namanya bullying, ya.
baik di tempat kerja maupun di sekolah-sekolah. Dan itu juga bukan terjadi di Indonesia saja, tapi di Amerika bahkan juga di negara-negara lain lagi ngetren itu yang namanya bully membuli, penindasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita melekat kepada Tuhan seperti yang ditulis di dalam Mazmur 91 itu yang tiap pagi kita deklarasikan, maka Bapak Ibu sekalian akan ada perlindungan daripada Tuhan secara khusus buat kita anak-anaknya. Maka itu saya nggak pernah bosan-bosan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan agar supaya kita itu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan ya. Kalau ada yang mulai menjauh daripada Tuhan atau sedang jauh daripada Tuhan, ayo Bapak Ibu sekalian, kembalilah kepada Tuhan, mulailah melekat kepada Tuhan, dan percayalah ada perlindungan di dalam Tuhan ya. Dan yang ketiga, kita belajar dari ayat ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, bahwa ternyata waktu kita merasa lemah, Tuhan intervensi di dalamnya ya. Tuhan bekerja. Tuhan suka pakai loh orang-orang yang merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak mampu, itu Tuhan mau pakai supaya apa? Ketika dia berhasil, orang ini tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan ya. Orang ini bisa berkata semuanya datang dari Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan ya. Luar biasa seperti kisah Gideon. Gideon waktu diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk menghadapi orang-orang Midian, Gideon itu punya tentara 32.000 banyaknya ya. Sedangkan orang Midian itu musuhnya itu banyaknya seperti belalang katanya. Banyak banget, nggak bisa dihitung, dengan pasukannya itu banyak banget. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, 32.000 orang kebanyakan Gideon ya. Dan akhirnya kita tahu Alkitab bilang bahwa Gideon hanya diizinkan oleh Tuhan membawa 300 tentara. Bukan 32.000 tentara, tapi hanya 300 tentara. Tapi apa yang terjadi dengan 300 tentara plus Tuhan? Maka orang-orang Midian yang banyak banget itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa dikalahkan. Mungkin hari ini kita berkata, aku punya banyak masalah. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa bikin daftar masalah-masalah yang sedang dihadapi. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, saya bilang begini, ketika kita angkat tangan, percayalah Tuhan akan turun tangan. Amin. Waktu kita turun tangan, kita campur tangan, Tuhan yang angkat tangan. Ya, waktu kita bilang menyerah, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan, hanya Engkau yang mampu, maka Tuhan akan turun tangan dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib itu terjadi. Masih ingat nggak kisah tentang seorang pria yang bernama Nick Vujicic? Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia benar-benar adalah seorang manusia yang amat sangat lemah. Kalau kita melihat, membaca, mendengar biografinya, ya Nick sampai putus asa dan mau bunuh diri. Tetapi ketika dia mengalami Tuhan, ketika fokusnya bukan lagi kepada kelemahannya, hari ini Nick dipromosikan, diangkat oleh Tuhan sedemikian rupa untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Dalam kelemahannya, Nick itu dipakai
Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan yang sama akan memakai Bapak, Ibu semuanya yang merasa dirinya lemah, yang merasa dirinya nggak hebat, yang merasa dirinya nggak ada apa-apanya, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan agar Tuhan dipermuliakan. 16 tahun yang lalu, waktu saya diminta untuk melayani di Amerika Serikat, saya bertanya, mengapa harus saya? Banyak hamba Tuhan, banyak teman saya yang jauh lebih hebat. Tapi mengapa kok saya? Dan itu jadi tanya besar buat saya. Ya, waktu saya berdoa, saya tahu Tuhan memilih saya karena saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini nggak pinter, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan mau pakai saya untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama saya yang dipermuliakan ya. Dan yang keempat, dari Filipi pasal 4:13 kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu akan melakukan mujizat-mujizat melalui kekuatannya. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika bangsa Israel itu dia akhirnya keluar dari Mesir, Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana Tuhan membelah laut Teberau itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Orang-orang Israel yang notabene nggak bisa perang, orang Israel itu kan cuman kerjaannya sebagai budak 430 tahun turun-temurun. Sedangkan orang-orang Mesir itu mereka kan jago perang. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketakutan, orang-orang Israel itu berteriak-teriak. Ya di belakang mereka Fir'aun dengan pasukan tentara berkudanya. Sementara di depan orang Israel adalah Laut Teberau. Tetapi di dalam kelemahan orang-orang Israel ini, mujizat itu terjadi. Ya, siap-siap Bapak Ibu sekalian seperti dikatakan oleh Pendeta Ruth Yulia tadi malam, ya, akan ada banyak mujizat besar, perkara-perkara besar yang akan dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Amin. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Tuhan yang hebat, Tuhan itu yang mengasihi kita. Mungkin kita berkata, yang ada padaku sekarang cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Amat sangat sedikit, tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupku. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anaknya. Bahkan masih ada 12 bakul. Dia adalah Yehova Jireh, Tuhan Allah yang menyediakan. Dia adalah Yehova Nisi, panji-panji kemenangan kita. Mungkin kita melihat persoalan kita begitu besar. Percayalah Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar dan Tuhan yang akan mengadakan banyak mujizat di dalam hidup kita. Ya, hari ini kita sudah belajar 4 hal dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Yang pertama, bahwa kekuatan menghadapi masalah itu datangnya daripada Tuhan. Jangan pernah hadapi dengan kekuatan diri sendiri. Yang kedua, hadapi setiap persoalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Karena kekuatan kita cuma terbatas. Dan yang ketiga, Tuhan akan bekerja ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dan yang keempat, waktu Tuhan turun tangan, maka kita akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan,
yang tidak pernah ada dalam hati kita, bahkan yang tidak pernah kita dengarkan. Keluarga kita pasti Tuhan pulihkan, ekonomi, keuangan, pekerjaan kita pasti ada solusinya, bahkan kita akan mengalami banyak mujizat. Anak-anak kita akan dibuat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati ayah ibunya, menjadi anak-anak yang takut dan cinta akan Tuhan. Bahkan kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mujizat kesembuhan itu masih tersedia sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang membutuhkan damai sejahtera, Dia adalah Yehova Shalom yang akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal pikiran manusia untuk memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Matrekan ya Abba ya Bapa, Filipi pasal 4 ayat 13 ini dalam alam sadar maupun alam bawah sadar kami. Mulai hari ini kami percaya segala perkara dapat kami tanggung karena Kristus Yesus Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan kami percaya akan ada banyak mujizat terjadi di hari-hari yang akan datang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.